Tetapi saya hanya berpikiran sederhana, ya udah lewat aja gitu. Halo, selamat datang di podcast Dokter Gigi Gawo. Hari ini kita akan membahas mengenai peran dokter gigi dalam gugus tugas COVID-19 di rumah sakit. Yang menjadi narasumber untuk obrolan kita kali ini adalah dokter gigi di Setia Spesialis Penyakit Mulut. Saat ini beliau bertugas di Rumah Sakit Angkatan Laut Dr. Ramelan, Surabaya. Tanpa menunggu lebih lama lagi, kita coba tes kehadiran dokter Anik. Saya manggilnya dokter Anik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat malam Dokter Agam, Dokter Gigi Gaul. Dokter, malam ini saya ajak ngobrol untuk berbagi mengenai peranan dokter gigi di dalam gugus tugas COVID-19 ya dok ya? Ya, dengan senang hati. Dokter Dwi ini sebenarnya dokter yang sibuk nih, banyak ininya ya dok ya, tugasnya selain di rumah sakit Angkatan Laut itu di Poltekkes juga ngajar gitu dok ya, di Unair juga. Alhamdulillah, BPDGS UNER juga. Banyak ininya amal jariahnya nih dokter ini berbagi ilmu. Alhamdulillah masih. Oke, kita bagi sedikit ke yang lain sekarang malam ini dok ya. Oke. Jadi dok, bagaimana awal mulanya dokter bisa terlibat di gugus tugas nih? Apakah karena memang kewajiban tugas dari rumah sakitnya atau dokter secara sukarela mendaftarkan diri gitu? Oh, ya itu memang ya sudah include sebagai PNS di situ ya Kang. Jadi kan memang kebetulan saya adalah dokter gigi spesialis penyakit mulut, jadi yang memang menangani rujukan dari ruang rawat inap, semua ruang rawat inap. Nah, karena ada kasus COVID ya otomatis gitu. Nah, kebetulan di RSAL ini kan memang jadi rujukan COVID, dan kami yang terlibat otomatis tiga ada tiga dokter gigi spesialis penyakit mulut. Jadi kita seminggu itu kita bagi gitu, hemat gitu ya. Misalnya 2 hari ini siapa, Senin Selasa siapa, ini siapa. Jadi kita bisa berbagi gitu. Jadi 2 kali seminggu gitu dok ya, masing-masing shift. Tetapi kan tidak setiap hari ada pasien yang mulutnya sakit gitu. Oh iya. Yang nggak ada pengaruh dari COVID ke rongga mulutnya gitu dok ya, nggak setiap saat maksudnya? Nggak setiap saat, tetapi kalau tapi kalau ada pasien ya kita pantau sampai pasien ini pulang. Dalam artian pulangnya itu pulang ke rumah atau pulang ke rumah Allah. Iya betul kan. Oke. Perasaan dokter gimana dok pas pertama kali menjalankan tugas nih, ada was-wasnya, takutnya atau nggak sabar gitu dok? Gini, awalnya itu dimulai dari pandemi ya Kang. Ketika pandemi itu ingat nggak dulu kita sampai ada masa tunda ke dokter gigi itu, kita kan awal itu kan takut banget gitu, takut. Nah kita sudah mulai dirujuk nih pasien tapi bukan COVID gitu. Ada pasien rujukan yang non COVID, tapi kita harus hati-hati itu. Saya tuh sempat takut gitu. Dan kita itu dari rumah sakit itu sudah diberi kebebasan. Mau tidak merawat boleh, tidak datang boleh, mau datang boleh, mau sekedar televisita juga boleh gitu ya. Tetapi saya hanya berpikiran sederhana. Saya ini datang ke rumah sakit, ada kemungkinan terpapar. Di rumah pun ada kemungkinan terpapar. Merawat pasien pun ada kemungkinan terpapar. Maka pilihan mana? Ya udah, lewat aja gitu. Lagi pasien yang datang ke rumah sakit Angkatan Laut itu kan rumah sakit rujukan wilayah timur, itu datangnya dari luar kota gitu. Dari luar kota, pasien sudah mulutnya sakit semua, nggak bisa makan. Terus dokter DPJP yang merawat juga ketika ada mulutnya sakit, sariawan, SOP di beliau-beliau itu dikasihnya oral fashion. Jadi cocok enggak itu? Jadi ketika teman kita membutuhkan, pasien membutuhkan,
mana sih naluri kita itu ada di mana. Ya itu akhirnya berangkat Bismillah. Itu yang membedakan dokter kalau udah lama jam terbangnya dengan yang baru, naruninya udah mementingkan pasien dok. Oh iya, iya memang. Berarti dokter udah lulus tuh, udah mantep tuh udah jadi dokter. Oh gitu ya. Ya sudah semakin tua ya, kan mikirnya ke situ kan. Kesulitan dokter ini kan terletak sebenarnya pada kita harus memutuskan apakah mendahulukan pasien atau pribadi gitu dok. Meskipun pada akhirnya memang pasien sepertinya mendapat prioritas utama karena kita kan udah ada sumpah Hipokrates juga gitu dok ya. Pada awal kita dilatih jadi dokter gigi gitu. Jadi kita ini ya karena semua ini kita memang semua sih ini di dunia ya kan, di dunia kita ini sedang diuji kan oleh Allah gitu ya, semua atas izin Allah gitu ya. Maka kita ini sebagai beragama kita harus berdoa dan usaha gitu ya. Berdoa dan usaha artinya kita juga harus tahu kemampuan kita ini sampai di mana. Misalnya pernah nih ada satu saat ini beberapa ruangan itu perlu dikonsulin gitu ya, dan teman saya yang dua ini kebetulan juga nggak bisa jalan waktu itu, jadi hanya saya yang jalan. Maka saya membagi waktu, ini pasien ada yang tidak perlu saya datangi, hanya televisi saja kan. Kebetulan di rumah sakit kami sudah pakai SIM RS ya, jadi tinggal klik tinggal WA sama perawat ini saya kasih resep ini gitu. Jadi kita harus mengukur kekuatan diri juga gitu. Kalau kecapean nanti beresiko juga bisa jadi tinggi gitu. Jelas lah kan saya sudah punya komorbidnya 4 nih ya, hipertensi, diabetes, obesitas sama usia kan. Jadi saya juga harus bisa mengukur diri, dan artinya ya kita nih sebenarnya kan dari Gusti Allah itu kan sudah dikasih bekal sistem imun apakah namanya, kekebalan tubuh, immunity ya kekebalan alami gitu loh. Jadi ya apalagi sudah pakai vaksin, jadi ya nggak perlu parno, tetapi kita juga jangan meremehkan gitu loh, jangan meremehkan, asalkan sesuai SOP APD level 3 saya masih plus dalam arti saya pakai, kan nggak ada tuh di APD level 3 pakai apron plastik tuh nggak ada kan. Kami disediakan sarung tangan harusnya 2, saya 3 gitu. Nggak panas tuh dok? Iya, kalau sudah di situ rasanya kok hilang tuh rasanya panas. Gitu. Waduh. Pulang ya dari ruangan itu, maksudnya tata upacaranya masih harus mandi kan. Ya. SOP setelahnya gitu. Iya. Dan plus lagi pakai, kan nggak ada di acara itu. Saya pakai obat kumur, pakai semprot hidung, dan pakai minyak kayu putih, itu andalan saya juga. Semprot hidung tuh sebenarnya katanya cukup melindungi, tetapi belum sosialisasi kan sebenarnya dok ya? Belum. Tapi itu kan sering ada di seminar COVID. Betul. Itu kan karena masuknya mukosa juga yang bisa menjadi host buat si virus bereplikasi gitu ya. Iya, itu rumahnya kan. Hidung dan di mulut kan memang daerah jajahannya si COVID kan. Tempat dia berkembang biaknya di situ ya dok ya. Iya. Oke. Kemudian untuk hasil pengalaman dokter selama ini visit gitu ya, atau pasien-pasien yang COVID, ada nggak resi khas yang selalu ditemukan misalnya pada rongga mulut pasien-pasien penderita COVID ini? Iya, yang terbanyak memang di lidah ya kan. Ya itu salah bentuknya jamur. Tapi kemarin saya menemui lucu nih, jamurnya bentuknya hijau sama kuning. Saya ini bapak apa saya gitu. Jadi makanya kalau yang aneh-aneh gitu kadang gitu yang dorsalnya kan, dorsal nih yang ada permukaannya. Tetapi yang sakit itu dia bilang lateralnya gitu. Nah
Iya gitu kadang, makanya saya itu tetap saya kadang masih kepo-kepo gitu, kadang saya konsultasinya berani aja saya tanya sama Prof. Rahmi gitu. Alhamdulillah Prof. Rahmi malah responnya positif gitu. Malah kadang itu kemarin seperti kemarin, Mbak Dwi ini boleh nggak ini saya publish untuk seminar-seminar. Wah monggo, ternyata usaha saya untuk ini kepo-kepo itu berguna begitu loh kan. Oh iya.